Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Jalur Keramat Gunung Slamet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Jalur Keramat Gunung Slamet. Jiban. Kisah perjalanan Eyang dan Buto Jolo membuatku semakin yakin bahwa perjalanan ini memiliki makna yang mendalam dan penuh dengan ujian juga pembelajaran. Aku kembali fokus pada tujuan kami, yaitu mengambil batu panca biru. Semangatku melanjutkan perjalanan Eyang Sena semakin membara. Aku siap menghadapi segala tantangan dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang kami hadapi. Dengan semangat yang baru, aku dan Aswan melanjutkan perjalanan kami. Kami berjanji untuk menjaga iman dan tekun dalam menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Kami yakin bahwa dengan keyakinan dan kesungguhan kami akan berhasil mencapai tujuan kami dan melindungi batu panca biru dengan bijaksana. Perjalanan ini bukan hanya tentang melawan makhluk halus atau menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan spiritual. Kami berharap bahwa perjalanan ini akan membawa kami pada kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih besar, serta membantu kami menjadi manusia yang jauh lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan semangat yang membara, kami melanjutkan perjalanan kami menuju tempat batu panca biru. Kami mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Buto Jolo agar bisa mencapai tujuan sebelum Gareng dan Cokro. Perjalanan ini tidaklah mudah. Kami harus melewati hutan yang lebat dan jalannya terjal, namun kami tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan langkah kami. Setiap tantangan yang kami hadapi, kami terima sebagai pembelajaran dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Setelah setengah jam melalui tebing dan lembah, akhirnya kami sampai di sebuah tanah lapang dan sebuah gua yang tertutup pepohonan rambat. Aku membersihkannya menggunakan golok untuk melihat gua tersebut. Entah perasaan apa yang sekarang kurasakan sekarang ini. Aku merasakan kehadiran dengan aura intimidasi yang begitu besar. Aku pun selingkuhkan melihat ke segala penjuru hutan. Kulihat Aswan juga melakukan hal yang sama denganku. Dirinya berputar memperhatikan segala sudut tempat ini. Keringat mulai muncul di keningku karena merasakan tekanan yang begitu besar. Kuncoro dan Reza bingung dengan apa yang sedang terjadi padaku dan Aswan. Wajar saja, mereka tidak bisa merasakan aura gaib yang ada di sini. Maka dari itu mereka heran melihat kami yang merasa was-was dengan aura mengerikan ini. Kalian berdua kenapa? Aku masih belum menggubris perkataan Reza. Aku masih fokus mencari asal aura ini. Hingga tiba-tiba aku merasakan sesuatu mendekat dari dalam gua dan dari arah hutan samping gua. Karena kabut, kami belum bisa memastikan sosok apa yang mendekat ke arah kami. Dua buah cahaya seperti mata yang menyala muncul dari dalam gua. Tidak lama setelahnya, dua buah cahaya lagi muncul dari balik kabut yang ada di samping gua. Saat sosoknya semakin terlihat jelas, seketika kami merapatkan diri untuk berjaga-jaga. Dra, itu Iyawan, macan gaib penjaga batu panca biru. Kami menjadi semakin waspada saat menyadari bahwa sosok yang mendekat adalah macan gaib, penjaga batu panca biru. Aswan merapatkan diri ke arahku. Reza dan Kuncoro mereka bersembunyi di belakang kami karena ketakutan. Dra, di Gunung Slamet ada macan yang masih berkeliaran. Ini sebenarnya tempat apa toh Sena? Banyak setan, butuh sekarang macan. Diam, jangan rewel, nanti dia nyerang. Aku masih diam memperhatikan dua ekor macan yang berada di hadapanku. Tatapan mereka benar-benar sangat mengintimidasi. Bahkan kening Aswan yang notabene pemberani kini sudah dibasahi keringat. Aku mencoba mempertahankan ketenangan di tengah keadaan yang menegangkan ini.
Aku tahu bahwa reaksi kami yang panik hanya akan memperburuk situasi. Kami harus tetap tenang dan mencari cara terbaik untuk mengatasi keadaan ini. Gimana ini, Indra? Kita tetap tenang dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak berniat membuat masalah atau mengganggu mereka. Kami berusaha untuk tetap diam dan tidak bergerak secara tiba-tiba. Aku mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, berusaha untuk memancarkan energi positif dan ketenangan. Mau apa kalian kesini? Ucap suara yang entah dari mana. Aku dan Aswan selingkuhkan mencari asal suara itu. Suaranya begitu tegas dan berwibawa. Siapa? Siapa yang berbicara barusan, Indra? Kamu ngomong sama siapa, Asta? Aswan masih belum menggubris perkataan Kuncoro dan masih mencari suara tadi berasal. Kurasa Reza dan Kuncoro tidak mendengar suara tadi. Hanya aku dan Aswan yang mendengarnya. Kami kesini untuk mencari batu panca biru yang ditinggalkan eyang kami di sini. Banyak orang kesini mengaku seperti itu. Kami tidak akan percaya begitu saja. Aku mulai sadar dari mana suara itu berasal. Saat itu juga aku menoleh ke arah macan putih yang ada di hadapanku. Wan, suara itu berasal dari mereka. Iya, Indra. Wajar kami tidak tahu kalau suara itu berasal dari macan itu. Mereka berbicara menggunakan batin dan tidak menggerakkan mulut layaknya orang yang sedang berbicara. Kalian berdua kenapa toh dari tadi? Aku gak dengar suara apapun. Iya, Coro. Dari tadi aku juga gak dengar apa-apa. Aku dan Aswan masih tidak menggubris perkataan mereka. Kami hanya fokus ke arah macan putih dan hitam yang sudah berada di depan gua. Lebih baik kalian pergi sebelum nyawa kalian terancam. Aswan merapatkan diri ke arahku lalu berbisik kepadaku. Indra, coba kamu tunjukkan batu yang kamu bawa dan cincin Pancasona. Mereka pasti mengenalinya seperti Buto Jolo. Ucapan Aswan ada benarnya juga. Mungkin aku harus menunjukkan benda peninggalan eyang agar kedua macan itu bisa percaya. Bergegas aku mengambilnya dari dalam keril. Kedua macan itu memperhatikanku sembari menunjukkan taring-taringnya. Perlahan mereka mendekat ke arahku. Aku tahu mereka pasti mengira aku akan mengambil senjata atau semacamnya. Dengan hati-hati aku menunjukkan cincin Pancasona yang kubawa kepada kedua macan tersebut. Mata mereka terfokus pada benda-benda tersebut dan aku bisa merasakan atmosfer menjadi lebih sedikit tenang. Kedua macan itu mendekatiku dengan perlahan tetapi tetap waspada. Mereka memperhatikan dengan seksama benda yang aku miliki. Seolah-olah mencoba mengenali energi yang terpancar darinya. Tatapan mereka masih tajam. Tetapi sedikit demi sedikit ekspresi mereka berubah menjadi lebih ramah. Mereka mengenalnya. Kami bukanlah ancaman. Kami datang dengan tujuan baik untuk mengambil batu panca biru ini. Baiklah. Jika memang dirimu orang yang sudah ditakdirkan oleh pengembara itu, kau boleh masuk untuk mengambilnya. Akan tetapi hanya dirimu seorang yang boleh masuk. Baiklah, aku akan masuk seorang diri untuk mengambil batu tersebut. Tinggalkan semua barang bawaanmu di sini. Aku segera melepaskan kerelku dan memberikannya kepada Aswan. Hanya 2 batu panca dan 1 cincin Pancasona saja yang boleh dibawa masuk. Hati-hati, Indra. Aku mengangguk menerima ucapan hati-hati dari Aswan dengan langkah yang tegap dan hati yang penuh dengan tekad. Aku memasuki gua yang tertutup pepohonan rambat tersebut. Gua itu gelap dan angker. Suasana di dalamnya terasa dingin dan mencekam, namun aku tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai diriku. Aku harus tetap fokus pada tujuan utamaku, yaitu mengambil batu panca biru. Aku berjalan perlahan mengandalkan pancaran cahaya remang-remang dari luar gua untuk membantu melihat jalan. Suara gemuruh air yang mengalir terdengar di kejauhan, menambah suasana misterius di dalam gua. Semakin masuk ke dalam gua, aku semakin merasakan sebuah tarikan yang mengarah ke satu tempat. 10 meter dari hadapanku ada sebuah cahaya biru yang terpancar dari sana. Tidak salah lagi, itu adalah batu panca biru. Batu tersebut terletak di atas sebuah altar batu. Cahaya biru yang memancar dari batu itu begitu mempesona.
seolah-olah menyapu seluruh gua dengan keindahannya. Tapi saat aku mendekat menuju batu tersebut, mataku menangkap beberapa benda berada di samping altar batu tersebut. Aku dapat merasakan energi besar yang terpancar dari benda tersebut. Aku berhenti sejenak, hatiku berdebar-debar. Benda itu adalah sebuah keris dan tombak yang terletak di samping altar batu panca biru. Mereka terlihat kuno dan memiliki aura mistis yang begitu kuat. Energi yang terpancar dari kedua benda tersebut begitu kuat dan intens. Aku merasa bahwa pusaka-pusaka ini bukanlah pusaka sembarangan. Rupanya orang yang sudah ditakdirkan telah tiba. Aku tersentak saat suara seseorang tiba-tiba terdengar. Padahal aku tidak merasakan kehadiran sosok apapun sejak masuk ke dalam gua ini. Siapa? Aku berputar melihat ke sekitar gua, namun hanya gelap dan kehampaan yang kutemukan. Perlahan aku berjalan mundur sembari masih mencari wujud dari suara tersebut. Entah perasaan apa yang kurasakan saat ini. Antara takut dan penasaran, aku sendiri tidak mengerti mengapa tiba-tiba timbul rasa takut di dalam diriku. Aku merasa kalau sosok ini bukanlah sosok sembarangan. Suaranya seperti seorang parubaya yang sangat berwibawa. Siapa kamu? Di mana wujudmu? Aku terus beringsut mundur hingga tiba-tiba tanpa kusadari punggungku seperti menabrak seseorang. Aku terperanjat, mataku melebar. Aku tidak tahu sosok apa yang ada di belakangku. Dengan hati berdebar, aku perlahan-lahan menoleh ke belakang untuk melihat sosok apa yang berada di belakangku. Mataku terbelalak saat melihat sosok yang ada di hadapanku. Ternyata di belakangku berdiri seorang pria parubaya dengan rambut putih panjang yang terurai. Wajahnya terlihat tenang dan bijaksana. Namun ada aura mistis yang memancar dari dirinya. Hatiku berdebar kencang saat menatap kakek tua tersebut. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kehadirannya. Sudah lama sekali aku menunggu kedatanganmu di sini, Ger. Kakek siapa? Bukan siapa-siapa. Hanya seorang kakek tua yang menjaga gunung ini. Sebenarnya siapa kakek ini? Dan mengapa aku tidak dapat merasakan kehadirannya? Perasaan yang kurasakan sekarang ini hampir sama seperti saat bertemu dengan Mbah Sumilir di Gunung Merapi. Rene, Ger. Kakek itu melangkah maju menuju altar tempat batu panca biru berada. Aku mengekor di belakangnya tepat di hadapan altar tersebut. Kakek itu menyuruhku duduk di antara batu panca biru dan pusaka yang ada di sampingnya. Kakek sebenarnya siapa? Panggil saja Mbah Renti. Namanya tidak terdengar asing bagiku. Aku seperti pernah mendengar namanya, tapi aku lupa di mana dan siapa dia. Bagaimana perjalananmu sewaktu menuju tempat ini, Ger? Alhamdulillah lancar, Mbah. Hanya saja tadi kami sempat terpisah karena kabut yang tebal menyelimuti hutan. Hutan kabut itu adalah pembatas agar tidak ada orang yang bisa sampai ke sini. Ditambah lagi ada sosok penjaga yang siap menghalangi jalan. Maksud Mbah Ranti Buto Jolo Gandru? Iya, Ger. Mbah Ranti mengalihkan pandangan ke arah altar. Aku mengikutinya memperhatikan 3 pusaka yang ada di hadapanku. Batu panca biru ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Ia menjadi sumber energi spiritual yang dapat melindungi dan memberikan petunjuk bagi mereka yang memiliki ikatan khusus dengannya. Baranti menceritakan tentang batu panca biru yang melambangkan sebuah arti ketenangan dengan menggunakan unsur air. Air adalah elemen yang melambangkan kelembutan, kejernihan, dan aliran yang tenang. Dalam konteks batu panca biru, unsur air melambangkan ketenangan batin dan kedamaian yang mendalam. Ketika seseorang memiliki ikatan khusus dengan batu panca biru, kekuatan magisnya akan membantu menghubungkan mereka dengan energi yang berhubungan dengan air. Dalam hal ini, arti ketenangan menggunakan unsur air adalah 1. Kelembutan.
Seperti air yang mengalir dengan lembut, ketenangan menciptakan suasana hati yang tenang dan penuh dengan kasih sayang. Ketika seseorang memiliki ikatan dengan batu panca biru, mereka dapat mencapai kelembutan dalam sikap dan tindakan mereka, menghadapi tantangan dengan kemurahan hati dan kebijaksanaan. 2. Kejernihan. Air yang jernih adalah lambang kejernihan pikiran dan emosi. Dengan ikatan khusus dengan batu panca biru, seseorang dapat mencapai kejernihan dalam pemikiran dan pengambilan keputusan. Mereka mampu melihat situasi dengan objektivitas dan kebijaksanaan, menghindari kebingungan dan keraguan yang dapat mengganggu ketenangan batin. 3. Aliran yang tenang. Seperti air yang mengalir dengan tenang, ketenangan menciptakan keadaan di mana energi dan emosi dapat mengalir dengan harmonis. Seseorang yang memiliki ikatan dengan batu panca biru dapat mencapai kedamaian batin yang memungkinkan mereka menghadapi perubahan dan tantangan dengan keseimbangan dan ketenangan tanpa terjebak dalam kegelisahan atau kecemasan. Menurut Bharati, batu panca biru yang memiliki arti ketenangan layaknya air akan mengajarkanku untuk menemukan kedamaian dalam diri, mengalir dengan kelembutan dan kejernihan, serta menghadapi hidup dengan aliran yang tenang. Dengan memahami dan mengaplikasikan arti ini, aku akan mampu menemukan kekuatan dan petunjuk yang diberikan oleh batu panca biru, serta mencapai ketenangan batin yang sejati. Bharati memberikan pengetahuannya berharga tentang arti dan makna batu panca biru. Ketenangannya disimbolkan oleh air dan kelembutan alirannya memang memiliki hubungan erat dengan kedamaian dalam diri. Dengan memahami dan mengaplikasikan arti ini, aku akan mampu menemukan kekuatan dan petunjuk yang diberikan oleh batu panca biru melalui sikap yang tenang dan kejernihan pikiran. Aku akan mampu menghadapi hidup dengan lebih bijaksana dan terarah. Untuk mencapai ketenangan batin yang sejati, penting untukku mengembangkan kesadaran diri dan berlatih dalam mengelola emosi dan pikiran. Dengan mengalir dengan kelembutan dan kejernihan, aku dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan menemukan kedamaian dalam setiap situasi. Teruslah mengamati dan meresapi energi yang terpancar dari batu panca biru, serta berusaha mengaplikasikan ajaran dan petunjuk yang kamu terima. Dengan kesabaran, ketekunan, dan niat baikmu, kamu akan mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan petunjuk yang kamu cari. Baik, Mbak, saya mengerti. Donya iki wis tuwa, Ger. Tondo-tondo akhir zaman semakin dekat. Berbanyak berbuat kebaikan agar dirimu selamat dunia akhirat. Jauhi sifat-sifat buruk yang bisa membuatmu tersesat. Bharati memberikan nasihat tentang menjauhi sifat-sifat buruk manusia yang dapat membuat orang lupa akan keberadaan Yang Maha Kuasa. Dia menyebutkan beberapa sifat buruk yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah kesombongan. Sifat sombong membuat seseorang merasa lebih unggul dan menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Hal ini dapat membuat seseorang melupakan kebesaran Yang Maha Kuasa dan mempercayai dirinya sendiri secara berlebihan. Kedua yaitu sifat tamak. Sifat tamak membuat seseorang terus-menerus menginginkan lebih banyak harta dan kekayaan. Ketika terlalu terpaku pada materi, seseorang dapat melupakan pentingnya menghargai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Sifat ini mencakup keinginannya tidak terkendali terhadap kenikmatan duniawi seperti kesenangan fisik, kekuasaan, atau popularitas. Jika terlalu terikat pada hawa nafsu, seseorang dapat melupakan peran dan hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Yang keempat, kebencian dan dendam. Sifat benci dan dendam dapat menguasai hati seseorang, menghalangi cinta dan perdamaian. Ketika seseorang memelihara perasaan negatif ini, mereka mungkin lupa akan pentingnya memaafkan dan mencari kebijaksanaan setiap individu. Dan yang terakhir adalah sifat kebodohan dan ketidaktahuan. Sifat ini mencakup ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Jika seseorang tidak berusaha untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang kehidupan,
dan kebenaran yang ada, mereka dapat melupakan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Yang Maha Kuasa. Maranti menyarankan aku agar menjauhi sifat-sifat buruk ini dan berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang lebih baik, seperti rendah hati, syukur, kasih sayang, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang benar. Dengan menghindari sifat-sifat buruk dan mengembangkan hidup yang lebih erat dengan Yang Maha Kuasa, kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Entah mengapa aku sangat senang apabila sedang dinasihati seperti ini, hingga membuatku berduduk sila dan mengamati dengan cermat setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Ranti. Mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dan bijaksana seperti Mbah Ranti dapat memberikanku perspektif baru, wawasan dan pemahaman yang lebih tentang kehidupan. Dengan membuka hati dan pikiranku, aku dapat menerima dan memahami nilai-nilai yang disampaikan oleh Mbah Ranti. Dari luar goa, aku, Reza, dan Kuncoro masih menunggu Mahendra yang masuk ke dalam gua untuk mengambil batu panca biru. Sebenarnya aku sedikit khawatir dengannya, namun aku yakin kalau dirinya pasti akan baik-baik saja. Kami menunggu 10 meter dari gua tersebut dan mendirikan flashlight untuk menutupi 2 ekor macan yang sejak tadi memperhatikan kami dari mulut gua. Wan, kamu yakin Mahendra gak akan kenapa-napa di sana? Siapa tahu itu adalah sarang harimau dan Mahendra akan dijadikan makan siang mereka. Us, jangan sembarangan kalau ngomong. Kita doakan aja semoga tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tahu kamu, Zah, aku yakin Sena pasti akan kembali dengan selamat. Gak kayak kamu takut sama celeng. Coba ngomong sekali lagi, tak lempar ke macan itu kamu. Jelas-jelas yang lebih panik itu kamu sampai-sampai merangkak minta tolong. Wes, ora usah debat. Kalian sama-sama penakut, gak usah saling sindir. Mereka berdua kembali diam karena ucapanku. Setelahnya aku keluarkan cemilan yang dibawa Mahendra di dalam tasnya untuk mengganjal perut kami yang perlahan mulai lapar. Nih, makan aja, daripada debat gak jelas. Ku berikan 1 kantong plastik keripik singkong yang diberikan budeku kemarin sewaktu acara sunatan adikku. Mata Reza melebar. Dirinya senang saat ku berikan keripik ini untuknya. Keripik buatan ibunya Mahendra, Yowan? Iya. Udah lama kan kamu gak makan itu? Sengaja Mahendra nyisain buat kalian berdua. Tahu aja, aku rindu sama keripik ini. Mereka berdua menikmati keripik yang kuberikan dengan rasa senang dan tidak lagi berdebat tentang hal yang tidak penting. Aku mengeluarkan kompor dari dalam tas lalu memasak air untuk membuat minuman hangat guna menghangatkan tubuh kami. Enak juga Yusa, keripik buatan ibunya Sena. Ya jelas, ini keripik favoritku. Aku hanya menggeleng melihat mereka tidak bisa berhenti makan keripik buatan ibunya Mahendra. Aku mengambil sebungkus roti dari dalam tas dan membiarkan mereka menikmati keripik yang kuberikan. Kalian mau ngopi apa teh? Mereka berdua menoleh ke arahku dengan mulut yang masih penuh dengan keripik. Sekar sari gak ada, Wan. Ngawur kamu, Sa. Juga yang mana ada sekar sari? Ucap Kuncoro seraya menoleh ke arah Reza untuk menasihati kalau di gunung tidak ada segar sari. Setelahnya berpaling kembali ke arahku. Wan. Aku hanya diam dan memasang tatapan tajam ke arah mereka. Kalian tahu gak kenapa babi besar yang menakuti kalian lari terbirit-birit sewaktu aku mengejarnya? Yo Asta, ampun, bercanda. Yawan, please, biar kami aja yang buatin minuman. Reza segera mengambil gelas plastik dari dalam keril lalu bekerja sama dengan Kuncoro untuk membuatkanku minuman hangat. Mereka berdua memang selalu saja membuat emosi dengan kelakuannya, tapi entah mengapa hal tersebut malah menambah suasana menjadi hangat. Ketika sedang menunggu minuman jadi, aku terkejut saat merasakan ada sesuatu yang sedang berjalan ke tempat ini. Perasaanku mulai tidak enak. Kulihat kedua macan yang sejak tadi duduk di depan gua kini sudah mengambil posisi berdiri sembari menatap tajam ke satu arah. Kenapa, Wan? Bereskan peralatan kita. Kita sembunyi dulu. Ada bahaya yang akan datang. Emangnya apa, Asta? Nanti aku jelaskan, sekarang kita sembunyi dulu. Lah ini kopinya gimana?
Bawa dulu aja. Kita sembunyi di pepohonan sana. Reza dan Kuncoro masih bingung dengan apa yang terjadi, namun mereka mengerti saat melihat wajah gelisah yang tergura di wajahku. Dengan masih membawa 3 gelas kopi yang sudah terlanjur dibuat dan sudah merapikan peralatan, kami segera beranjak menuju tempat yang kutuju. Sesampainya di tempat persembunyian, aku berusaha untuk tetap tenang dan waspada. Aku menjelaskan kepada Reza dan Kuncoro bahwa kedua macan yang mereka lihat sebelumnya mungkin menunjukkan adanya bahaya yang akan datang. Aku berharap dengan sembunyi di tempat yang aman, aku dapat menghindari potensi bahaya kepada Reza dan Kuncoro. Sembari menunggu, kami duduk dalam keheningan tetapi tegang. Aku terus menatap ke arah macan itu menatap. Suasana di sekitar kami berubah menjadi hening dan mencekam. Kok aku tiba-tiba merinding yo? Iya Zah, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku merasakan aura intimidasi semakin kuat dan mencekam. Kedua temanku Reza dan Kuncoro mungkin tidak dapat merasakannya secara langsung, tetapi mereka bisa merasakan ketegangan dan atmosfer yang berada di sekitar kami. Hal tersebutlah yang membuat mereka merasakan merinding. Mataku masih fokus ke arah aura intimidasi itu berasal. Perlahan suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Hatiku berdebar kencang dan aku merasakan adrenalin mengalir di tubuhku. Kami berusaha untuk tetap berdiam diri dan tidak membuat suara agar tidak terdeteksi oleh sosok yang memancarkan energi negatif ini. Kulihat kedua macan itu pun kini sudah memasang posisi siaga. Dengan mata yang tajam dan mengintimidasi, mereka memandang lurus ke arah yang memancarkan energi negatif. Posisi tubuh mereka tegak, menyiratkan kesiapan dan kewaspadaan yang tinggi. Kedua macan itu mengeram dengan suara yang menggetarkan, menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi bahaya yang akan datang. Gigi mereka yang tajam terlihat jelas saat mereka mengeluarkan suara mengancam, menunjukkan kekuatan dan keganasan yang dimilikinya. Tubuh mereka yang berotot terlihat tegap dan siap untuk bergerak dengan cepat dan lincah. Cakar mereka yang kuat dan tajam siap digunakan untuk melawan dan bertahan. Kedua macan itu memancarkan aura intimidasi, menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan sosok yang memiliki energi negatif ini. Semakin dekat, perasaan aneh semakin kurasakan. Aku seperti pernah merasakan aura ini sebelumnya. Saat sedang mengamati dengan cermat, tiba-tiba 2 bola api melayang di udara mengarah kedua macan gaib itu lalu menciptakan sebuah ledakan saat mengenai tanah. Kedua macan tersebut berhasil menghindarinya dengan melompat ke samping. Kini 2 orang pria keluar dari dalam hutan. Gareng dan Cokro. Wan, orang itu bukannya yang sebelumnya melawan Buto? Aku mengangguk. Pantas saja aku terasa sangat familiar dengan aura yang mereka pancarkan. Rupanya aura negatif yang begitu besar ini berasal dari keris yang dipegang Gareng dan sudah dikeluarkan dari warangkanya. Asap hitam menyelimuti keris yang dipegang Gareng. Aku terkejut saat melihat Gareng dan Cokro. 2 orang yang sebelumnya bertarung dengan Buto Jolo muncul dengan aura yang begitu gelap dan negatif. Mereka berdiri tegap memegang keris yang mengeluarkan asap hitam yang menyelimuti permukaannya. Aku merasa ketegangan semakin meningkat di udara. Aura negatif yang begitu besar dari keris tersebut menciptakan suasana yang mencekam. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedua orang ini. Ada satu hal lagi yang membuatku seketika melebarkan mata saat melihatnya. Di atas Cokro dan Gareng berterbangan sebuah bola api melayang-layang. Jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, mungkin 5 atau bahkan lebih. Aku tidak menghitungnya satu persatu. Mataku hanya fokus menatap Gareng dan Cokro yang saling berhadapan oleh macan gaib penjaga batu panca biru. Itu Banaspati Wasta yang berada di atas mereka. Iya, Coro. Reza dan Kuncoro menelan ludah saat mendengar nama itu. Banaspati, entitas supranatural yang dianggap sebagai makhluk yang sangat berbahaya dan jahat dalam kepercayaan orang Jawa. Kehadirannya di tengah pertarungan yang akan berlangsung semakin membuat situasi menjadi semakin mencekam. Aku merasa semakin khawatir dengan keberadaan Banaspati di atas Gareng dan Cokro. Kekuatan jahat yang dimiliki oleh Banaspati dapat memperkuat serangan mereka dan memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran melawan macan gaib penjaga batu panca biru itu. Tapi aku tidak meragukan kedua macan gaib tersebut. Mereka juga memiliki kekuatan yang besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun kini Gareng menatapnya dengan sebelah mata karena luka yang diberikan macan itu pada Gareng. Aku tercengang melihat pertarungan yang akan terjadi antara Gareng, Cokro, dan 2 macan gaib penjaga batu panca biru. Kedua macan itu tampak marah dan siap menyerang balik Gareng dan Cokro.
Saat itu suasana semakin tegang dan atmosfer penuh dengan kekuatan supranatural. Aku bisa merasakan getaran energi yang kuat di udara. Seolah-olah dunia ini berada di ambang kehancuran. Gareng mengarahkan ujung kerisnya ke arah dua macan tersebut lalu berucap dengan lantang. Macan penjaga batu Ponco Biru, kami datang kembali untuk membalas dendam dan akan merebut pusaka itu dari kalian. Suara mengeram dan raungan yang menggelegar dari kedua macan gaib penjaga batu panca biru memenuhi udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Suara mereka terdengar begitu kuat dan memenuhi ruangan sekitarnya, mencerminkan kekuatan dan kemarahan yang mereka miliki. Mereka saling berhadapan dengan Gareng, Cokro, dan Banaspati di tengah-tengah pertarungan yang semakin intens. Raungan mereka menggambarkan keberanian dan ketangguhan mereka dalam menghadapi ancaman yang ada di depan mereka. Kali ini kami tidak takut dengan gertakan itu. Suara Gareng dan Cokro yang penuh keberanian dan tekad untuk membalas dendam dan merebut pusaka dari macan gaib penjaga batu panca biru memecah keheningan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur atau takut dengan ancaman tersebut. Suara mengeram dan raungan dari macan gaib penjaga batu panca biru semakin membesar sebagai respon terhadap ucapan Gareng dan Cokro. Mereka berdua menakut-nakuti dan menunjukkan dominasi mereka dalam pertarungan ini. Namun Gareng dan Cokro tetap teguh dan tidak gentar. Mereka tidak membiarkan ancaman dan intimidasi tersebut menghentikan mereka. Sudah 5 tahun lamanya kami berlatih hanya untuk hari ini. Akan kupastikan kali ini aku akan melenyapkan kalian menggunakan keris ini. Gareng menggerakkan kerisnya ke depan. Saat itu juga Banaspati yang ada di atas mereka melesat ke arah dua macan itu. Namun mereka dapat dengan mudah menghindari setiap Banaspati yang mengarah pada mereka. Kedua macan tersebut berlari ke arah Gareng dan Cokro. Sebaliknya, Cokro dan Gareng pun menghampiri macan tersebut. Macan putih menyerang Gareng dengan cakarnya, namun dengan mudah Gareng menangkisnya. Sedangkan macan hitam menyerang Cokro. Kini mereka saling berhadapan satu lawan satu. Pertarungan semakin intens dan memanas saat Gareng, Cokro, dan kedua macan gaib penjaga batu panca biru saling jual beli serangan dengan intensitas yang tinggi. Mereka saling berhadapan dengan keberanian dan keahlian bertarung yang luar biasa. Gareng melancarkan serangan dengan mengayunkan kerisnya yang sudah diselimuti asap hitam ke arah macan putih. Namun macan tersebut dengan gesit menghindari serangan Gareng. Akan tetapi ujung keris Gareng masih mencapai bahunya dan menciptakan sedikit luka goresan yang menghitam. Akan tetapi dengan gerakan cepat macan putih itu membalas dengan cakarnya yang tajam. Gareng berhasil menghindar ke samping untuk menghindari sebagian serangan, tapi cakaran itu masih berhasil menggores luka pada lengannya. Sementara itu Cokro berusaha melawan macan hitam dengan pukulan dan tendangan yang mematikan. Namun macan hitam juga tidak kalah tangguh dan mampu menghindari sebagian besar serangan. Dalam serangan balasan, gigi macan itu menggigit lengan Cokro dengan kuat. Cokro mengerang kesakitan tetapi tetap bertahan dan melawan. Cokro! Dalam pertempuran ini kedua macan gaib juga menerima luka-luka dari serangan Gareng dan Cokro. Macan putih terkena keris Gareng di bagian bahunya, sedangkan macan hitam mendapat pukulan telak dari Cokro di dada. Luka-luka itu menyebabkan kedua macan gaib tersebut mundur sejenak, namun mereka tetap kuat dan melanjutkan serangan. Pertempuran semakin meningkatkan ketegangan dan adrenalin. Gareng dan Cokro terus melancarkan serangan dengan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Sedangkan kedua macan penjaga batu panca biru itu juga tidak kalah tangguh dan membalas dengan serangan yang mematikan. Coro, menurut kamu menang mana? Menurutku sih Cokro dan Gareng. Ayo, patagor-patagoran yuk. Yang menang traktir 2 porsi. Lah, ayo, siapa takut? Mendengar percakapan mereka, seketika aku menoleh ke belakang. Kulihat mereka berdua sedang dalam posisi bersalaman sembari memakan keripik dan meminum kopi. Kuarahkan kepala tanganku ke arah kepala mereka lalu memukulnya sedikit. Kalian bukannya waspada malah enak-enakan makan sambil taruhan. Kalau Hendra tahu gak akan diajak mendaki lagi kalian. Kamu sih Coro. Lah, wah aku sih. Wong kamu yang ngajak taruhan. Udah diem. Jangan pada ribut. Aku mau ngamatin pertarungan lagi. Awas kalau aku dengar kalian taruhan lagi. Aku kembali fokus memperhatikan pertarungan antara Gareng dan Cokro dengan kedua macan gaib itu. Mereka saling beradu serangan.
Kulihat ilmu bela diri Cokro lebih hebat dari Gareng. Meskipun ilmu bela diri Cokro terlihat lebih hebat, aku menyadari bahwa Gareng memiliki keunggulan dalam hal ilmu batin. Gareng memiliki kepekaan yang tinggi dan mampu membaca energi lawan dengan akurat. Dalam pertarungan ini, kemampuan batin Gareng membantunya dalam mengantisipasi serangan lawan dan menemukan celah untuk menyerang balik. Pertarungan ini menjadi sebuah perpaduan antara kekuatan fisik dan kekuatan batin. Gareng dengan kepekaan spiritualnya mampu memanfaatkan energi gaib di sekitarnya, sedangkan Cokro dengan keahlian bela dirinya mampu menghadapi serangan fisik yang kuat dari lawannya. Kedua karakter ini saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik dalam pertarungan. Meskipun Gareng unggul dalam hal ilmu batin, Cokro tetap menjadi kekuatan fisik yang tidak tergoyahkan. Mereka bersama-sama membuktikan bahwa kombinasi kekuatan fisik dan batin dapat menciptakan kekuatan yang tidak terkalahkan. Jika pertarungan ini berakhir dengan kekalahan dari pihak kedua macan itu, mau tidak mau aku harus ikut bertarung untuk menghadang mereka masuk ke dalam gua. Paling tidak aku harus memberi waktu hingga Mahendra keluar dari dalam gua. Gareng, gunakan ajian itu sekarang. Aku akan menahan mereka. Gareng mengangguk mengerti lalu menaruh keris di depan wajahnya. Mata Gareng terpejam, mulutnya berkomat kamit seperti sedang membaca mantra. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas setiap kata yang keluar dari mulut Gareng, namun aku dapat merasakan kalau bahaya yang sebenarnya akan datang segera. Angin berhembus kencang di sekitar tempat ini saat Gareng memulai ajian yang dia kuasai. Aku dapat merasakan energi negatif yang semakin terasa menyelimuti tempat ini. Sadar dengan Gareng yang sedang membacakan mantra pada kerisnya, kedua macan tersebut berubah semakin besar lalu melesat ke arah Gareng untuk menghentikannya. Cokro berdiri tegak siap untuk melawan. Ia memasang kuda-kuda dengan mantap, siap untuk menghadapi serangan macan-macan tersebut. Gareng tetap dalam posisi meditasi mengumpulkan energi batinnya untuk mengeluarkan serangan yang mematikan. Cokro terus menahan kedua macan itu walau harus menerima beberapa luka cakaran di sekujur tubuhnya. Samar aku dapat melihat asap hitam keluar dari keris yang dipegang Gareng lalu merasuk ke dalam tubuh Gareng. Macan-macan itu semakin gelisah. Dengan bersamaan kedua macan tersebut melompat ke udara siap untuk menerkam Cokro. Namun sebelum mereka bisa mencapai target mereka, Gareng membuka matanya dan mengayunkan kerisnya. Sebuah sinar cahaya terang memancar dari keris itu menghantam macan-macan itu dengan kekuatan yang dahsyat. Rupanya hanya kucing-kucing cecunguk kau memanggilku untuk berhadapan dengan mereka. Maafkan kami, Doro. Kami harus mengalahkan kedua macan itu jika ingin membawa batu panca biru untuk melepas segel skor gede. Cokro menunduk sembari menangkupkan kedua tangannya di hadapan Gareng. Aku merasa ada yang berbeda dari Gareng. Terlebih lagi Cokro memanggilnya dengan sebutan Doro. Segoro gede. Jin Doro. Baiklah kalau memang itu tujuan kalian. Perasaan ada apa yang aku rasakan ini. Entah mengapa tubuhku seperti bergetar, seolah takut akan satu hal. Baru pertama kali ini aku merasakan rasa takut hingga bergetar seperti ini. Ku coba untuk menenangkan diri dengan membaca amalan pelindung. Rasa takut di dalam diriku sudah sedikit mereda saat aku membaca amalan yang diajarkan Simba. Situasi saat ini benar-benar tidak bagus. Kedua macan gaib itu kini terbaring lemah. Luka di tubuh macan itu yang diciptakan oleh keris Gareng terus memancarkan aura hitam. Hal yang sama seperti yang terjadi oleh Buto Jolo sebelumnya kini terjadi pada mereka. Luka-luka di macan itu semakin melebar seolah sedang digerogoti oleh kekuatan yang gelap. Aku merasa bahwa ada sosok yang sangat jahat berada di dalam tubuh Gareng. Risa, Jolo, kalian tunggu di sini ya. Apapun yang terjadi jangan keluar sampai Mahendra datang. Emang ada apa, Wan? Kedua macan itu sudah tidak berdaya dan tidak ada lagi yang menjaga gua tersebut. Aku akan mengulur waktu sampai Mahendra keluar dari dalam gua. Aku temenin, Wan. Tidak usah, Za. Mereka bukan orang sembarangan. Dan kamu belum mempelajari ilmu bela diri, pasti akan menjadi pertarungannya tidak seimbang. Bukan maksudku untuk membesarkan diri karena aku mempelajari ilmu bela diri, namun ini semua juga untuk kebaikan dirinya. Aku takut jika terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak bisa membantunya karena sedang menahan Gareng. Kamu yakin, Wan? Gak ada pilihan lain, Za. Itu jalan satu-satunya. Jika mereka berhasil masuk ke dalam, tentu akan merepotkan menghadapi mereka di sana.
Reza dan Kuncoro mengangguk mengerti. Memang sudah tidak ada jalan lain lagi selain aku mengulur waktu hingga Mahendra keluar. Jika ada dirinya, mungkin kami bisa memberi perlawanan terhadap Gareng dan Cokro. Ingat, jika terjadi sesuatu jangan menghampiri aku. Cukup tunggu kedatangan Mahendra di sini, baru kalian boleh keluar. Iya, aku ngerti. Kamu hati-hati, yo Asta. Aku kembali menghadap ke arah pertempuran. Kulihat Gareng dan Cokro menghampiri kedua macan yang sudah tidak berdaya. Sesampainya di sana, Gareng menaiki tubuh macan putih yang sudah terbaring lemah. Gareng mengambil ancang-ancang dengan menghadapkan ujung kerisnya ke arah bawah, lalu mengangkat kedua tangannya dan mengayunkan ke mata macan tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera berlari menuju Gareng, lalu melayangkan sebuah tendangan ke arahnya. Gareng sadar akan kehadiranku, dirinya menghindar dengan melangkah mundur. Siapa kau bocah, berani sekali kau mengganggu urusanku. Aku tidak menjawabnya dan terus melayangkan serangan bertubi-tubi ke arah Gareng hingga dirinya mundur dari tubuh macan putih tersebut. Melihat aku yang terus menyerang Gareng, Cokro yang sejak tadi diam kini mulai bergerak. Dirinya berlari ke arahku lalu memberikan serangan balasan kepadaku. Doro, biar saya yang menghadapi dirinya. Dia hanyalah seekor ikan kecil yang salah masuk kandang. Gareng melangkah mundur dan duduk bersandar di pepohonan sembari memperhatikan kami yang sedang saling balas serangan. Lumayan juga kau bocah. Cokro terus melayangkan serangan kepadaku dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Aku berusaha menghindari dari serangan-serangan itu dan mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Meskipun aku merasa takut dan kebingungan, aku berusaha untuk tetap fokus dan mengendalikan emosiku. Beberapa kali aku hampir terkena serangan Cokro, namun dengan refleks yang cepat aku berhasil menghindarinya. Aku mencoba untuk menganalisis gerakan dan strategi Cokro, mencari kelemahan yang bisa aku manfaatkan. Setelah menunggu beberapa saat, aku mendapatkan celah untuk melakukan serangan. Dengan sekuat tenaga aku melayangkan pukulan ke arah perut Cokro. Dirinya terpental beberapa meter akibat pukulanku. Dari mulutnya mengeluarkan darah. Cokro menaruh dengkulnya ke tanah dengan masih memegangi bagian perutnya. Perlahan dirinya mulai terhuyung dan tidak sadarkan diri terbaring di tanah. Aku masih menatap ke arah Cokro, sampai-sampai tidak menyadari kalau Gareng sudah melesat dan memberikan pukulan keras di bagian perutku, membalas serangan yang kuberikan kepada Cokro. Namun serangan ini lebih kuat dibandingkan seranganku. Aku terpental beberapa meter dari tempatku berdiri. Lancang sekali kau melukai anak buahku. Cairan merah keluar dari mulutku, nafasku terasa sangat sesak. Aku berjuang untuk tetap sadar dan mengambil napas yang cukup. Meskipun aku terluka parah, aku tidak boleh menyerah. Aku harus mengulur waktu hingga Mahendra tiba. Bocah tengik sepertimu tidak pantas berhadapan dengan Doro Pati Geni. Dengan kekuatan yang terakhir yang aku miliki, aku bangkit dari tanah dan menghadapi Gareng. Aku mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk melancarkan serangan balasan. Aku mengayunkan tanganku mencoba mengenai Gareng, namun Gareng dengan mudah menghindari seranganku dan dengan cepat menyerangku kembali. Aku merasakan pukulan keras di tubuhku, membuatku semakin lemah. Aku terjatuh ke tanah merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Dalam keadaan yang hampir tidak sadarkan diri, aku melihat Gareng berdiri di depanku dengan tatapan dingin. Aku berterima kasih kepada Mbah Renti atas nasihatnya yang berharga. Aku menyadari bahwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, aku harus terus belajar dan mengembangkan sifat-sifat positif dalam diriku. Aku akan berusaha menjadi pribadi yang rendah hati, bersyukur atas segala yang diberikan, penuh kasih sayang, bijaksana, dan berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan mengikuti nasihat Mbah Renti, aku percaya bahwa aku dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati di dalam hidupku. Aku akan berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupanku, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh iya Mbah, boleh saya bertanya? Takon opo, Nger? Apa benar kalau Gunung Slamet ini adalah pusatnya tanah Jawa? Dan jika meletus akan menyebabkan Pulau Jawa terbelah? Saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu, Ger. Memangnya kenapa, Mbah? Ketika menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan, penting untuk mengingat kebesaran Sang Maha Kuasa.
Kita memiliki keterbatasan dan tidak dapat mengontrol alam serta takdir yang akan terjadi. Baranti tidak menjawab pertanyaanku, namun dirinya memberikanku sebuah wejangan mengenai bencana alam yang terasa seperti sebuah peringatan. Menurut Baranti, ketika sedang menghadapi bencana alam, berusahalah untuk berserah diri kepada Tuhan, berdoa dan memohon perlindungan serta petunjuknya dalam menghadapi situasi yang sulit. Percayalah, Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan serta bimbingan saat kita membutuhkannya. Bencana gunung meletus adalah bagian dari siklus alam yang kompleks. Menghormati dan menjaga alam adalah cara untuk menghargai ciptaan Tuhan melalui tindakan yang bijaksana seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam dan mematuhi peraturan pengelola bencana. Kita dapat membantu mencegah dan meminimalisir dampak bencana. Meskipun bencana alam membawa penderitaan dan kerugian, kita tetap harus bersyukur atas karunia yang kita terima. Hargai setiap momen kehidupan dan jangan mengambilnya sebagai sesuatu yang pasti. Di dalam keadaan sulit, tetaplah bersyukur dan mencari sisi positif di dalam setiap situasi. Ingatlah, Ger, kebesaran Sang Maha Kuasa hadir dalam segala hal. Dalam menghadapi bencana yang akan datang, dirimu perlu memperkuat iman, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan mengandalkannya dalam setiap langkah yang akan kamu pilih. Dengan demikian, dirimu dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Aku benar-benar terpukau dengan semua kata yang keluar dari mulut Baranti. Banyak sekali pembelajaran yang harus kupelajari dari nasihat yang diberikan olehnya. Aku merasa terinspirasi dan terdorong untuk memperkuat imanku, menjaga hubunganku dengan Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap langkah hidupku. Baranti mengingatkan aku untuk tidak pernah melupakan kebesaran Sang Kuasa dalam segala hal. Dia mengajarkan pentingnya bersyukur atas karunia yang kita terima dan menghargai setiap momen kehidupan. Aku menyadari betapa pentingnya tidak menganggap sesuatu sebagai hal yang pasti dan selalu mencari sisi positif dalam setiap situasi, bahkan dalam keadaan sulit. Sekali lagi, terima kasih banyak atas nasihatnya, Mbah. Tugas wong tuwa ngene kuwi, Ger, memberikan nasihat nguri-uri kepada yang lebih muda. Baranti berdiri menghadap 3 benda yang berada di hadapan kami, lalu mengambil batu panca biru dari tempatnya dan memberikannya kepadaku. Hal yang mengejutkan pun terjadi saat Baranti mengambil batu itu. Perlahan pusaka keris dan tombak menghilang. Loh, keris sama tombaknya kok hilang, Mbah? Keris panu biru dan tombak panu biru adalah pusaka yang berada di dalam batu panca biru. Ketiga benda tersebut adalah satu. Jika dalam keadaan mendesak, dirimu bisa mengambil 2 benda tersebut dari batu panca biru. Aku tercengang saat mendengar perkataan Baranti. Bagaimana bisa keris dan tombak yang ukurannya jauh lebih besar dari batu panca biru bisa masuk ke dalam batu yang tidak lebih besar dari jempol tangan? Benda ini yang digunakan Senopati menghadapi bencana di alas Talangan. Aku menatap batu yang berada di telapak tanganku, heran sekaligus bingung dengan semua ini. Namun aku tahu yang tidak akan meninggalkan benda ini tanpa adanya maksud tertentu. Akan tetapi sebisa mungkin aku tidak akan menggunakan keris dan tombak ini terus-menerus hanya dalam keadaan genting saja. Sebuah benturan energi mengubah arah pandanganku ke arah mulut gua, seperti ada sesuatu yang terjadi di sana. Terlebih lagi energi yang kurasa terasa tidak asing bagiku, auranya begitu pekat dan sangat mengintimidasi. Aku mulai gelisah, takut apabila terjadi sesuatu pada teman-temanku. Aku tidak bisa lebih lama lagi di tempat ini dan harus segera keluar gua untuk memastikan keadaan teman-temanku. Sontak aku menoleh kembali ke arah Baranti untuk berpamitan kepadanya, akan tetapi... Loh, Mbah? Baranti sudah tidak ada di tempatnya. Aku berputar mencari keberadaannya, namun mataku tidak menemukan keberadaan Baranti. Ingat, Ger, jaga pikiran dan hatimu.
Ucap suara tanpa wujud. Baik Mbah, terima kasih banyak atas saran dan nasihatnya. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan perasaanku juga sudah merasa tidak enak dengan kehadiran aura negatif yang begitu pekat ini. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera berlari menuju keluar gua. Di tengah perjalanan aku dapat merasakan ada kehadiran lain yang memiliki energi besar. Aku dapat merasakan getaran aura jahat ini. Keringat mulai muncul di keningku. Kegelisahan semakin terasa saat aku sudah berada dekat dengan mulut gua. Sepintas aku dapat melihat ada seseorang yang terpental cukup jauh, namun aku masih belum bisa melihatnya dengan jelas itu siapa. Sesampainya di mulut gua, mataku melebar terkejut dengan apa yang kulihat ini. Kedua macan gaib penjaga batu panca biru sudah tergeletak tidak berdaya dengan luka sayatan di tubuhnya yang menghitam. Di sisi sebelah kiri aku melihat seseorang dengan pakaian serba hitam tergeletak di tanah. Sedangkan di arah tempat orang yang sebelumnya kulihat dari dalam gua terpental cukup jauh, ada seseorang yang tergeletak dengan cairan merah keluar dari mulutnya. Seseorang berpakaian serba hitam memegang keris yang diselimuti aura hitam berjalan menuju orang yang sebelumnya terpental. Mataku melebar, amarahku membuncah saat tahu kalau orang yang terpental itu adalah saudaraku. Sedangkan orang yang memegang keris dia adalah Gareng, namun aku merasakan kehadiran sosok lain yang berada di tubuh Gareng. Gareng berdiri di hadapan Aswan dan mengangkat kerisnya lalu mengarahkannya ke arah Aswan yang sudah terbaring di tanah. Amarah memuncak dalam diriku saat aku melihat Gareng mengarahkan kerisnya ke arah Aswan yang sudah terbaring lemah di tanah. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tanpa pikir panjang lagi aku melesat menuju ke arah Gareng dan mengarahkan tendangan ke arahnya. Gareng menyadari kedatanganku, dirinya menangkis seranganku menggunakan tangannya, namun masih tetap sedikit terpental menjauh dari Aswan. Berani sekali kau melukai saudaraku. Memangnya apa yang kau lakukan saat melihat saudaramu itu terluka? Dra, Gareng sedang dirasuki roh jahat. Aku menoleh ke arah Aswan dan menyandarkannya ke sebuah pohon. Aku mulai bisa membaca apa yang sudah terjadi di sini. Dengan melihat kedua macan yang sudah tidak berdaya, Aswan pasti ingin menahan Gareng dan Cokro untuk tidak masuk dalam gua. Keris itu, Ndra. Sosok yang merasuki Gareng adalah sosok yang ada di keris itu. Aku tidak akan membiarkan dirimu bertindak lebih dari ini. Pantang bagi Doropati Geni untuk gentar berhadapan dengan bocah sepertimu. Dengan menyelimuti tanganku dengan aura putih, aku berlari menuju Gareng dan menyerangnya bertubi-tubi. Namun beberapa kali aku memancarkan serangan tetap saja tidak ada seranganku yang mengenai dirinya. Hingga di satu gerakan aku lengah dan membuka celah untuk Gareng menyerangku. Aku terpental cukup jauh akibat pukulan Gareng, namun aku tidak berhenti begitu saja. Kuseka darah yang keluar dari ujung bibirku dan kembali menyerang Gareng, namun masih saja percuma. Aku tidak dapat mengenainya. Entah mengapa teknik bela diri yang aku pelajari selama ini seolah tidak bisa kugunakan. Hanya serangan membabi buta yang kuberikan pada Gareng, sehingga dirinya dengan mudah menghindari setiap seranganku. Dengan kekuatan seperti itu kau ingin menghalangiku? Sekali lagi Gareng memberikan pukulannya di perutku hingga membuatku seketika terbatu. Aku terbaring ke tanah karena merasakan dadaku yang begitu sesak. Gareng terus menendang perutku hingga cairan merah keluar setiap Gareng menendang perutku. Menjauh darinya! Aswan menyerang Gareng tiba-tiba dan berhasil mengenai bagian pipi kanan Gareng. Wajah Gareng terlihat begitu kesal, kini dirinya menyerang Aswan secara bertubi-tubi. Aku dapat melihat Aswannya tidak berdaya karena serangan tersebut. Aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan sekarang. Jika dibiarkan bisa berakibat fatal pada diri Aswan. Namun aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Seranganku tidak dapat mengenai Gareng. Kendalikan pikiran dan hatimu. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagiku untuk mengendalikan pikiran dan hatiku. Saat itu juga aku tersadar kenapa aku tidak dapat menyerang Gareng. Semua itu karena rasa amarah yang ada di dalam diriku sehingga membuatku tidak bisa berpikir dengan jernih untuk menyerang Gareng. Terima kasih Mbah, sudah mengingatkanku. Aku mengambil posisi duduk lalu menarik nafas dalam-dalam untuk mengendalikan amarah yang menyelimuti tubuh dan pikiranku. Aku harus tetap tenang dalam mengambil tindakan. Setelah berhasil mengendalikan pikiran dan hati, aku mulai berpikir dengan jernih tentang cara menghadapi serangan Gareng.
Aku menyadari bahwa serangan fisik tidak akan efektif padanya. Aku amati dengan cermat ke arah keris yang dipegang oleh Gareng. Aku tersadar akan satu hal. Tadi Aswan berkata kalau sosok yang merasuki Gareng adalah sosok yang berada di keris tersebut. Aku memiliki rencana untuk mengalahkan Gareng. Dengan cepat aku berlari membantu Aswan dan mengajaknya mundur untuk menyusun rencana. Wan, aku tahu cara menghadapinya. Gimana, Dra? Kita harus menetralkan keris yang dipegang oleh Gareng, bukan menyerang Gareng. Bagaimana caranya, Dra? Kalau cuma pakai amalan pemutih pasti tidak akan cukup. Aku menunjukkan benda yang ada di tanganku. Mata Aswan mulai melebar saat melihat benda yang kutunjukkan padanya. Dia mulai mengerti dengan apa yang harus dilakukan. Kita gunakan batu panca ireng untuk menyerap kekuatan hitam yang ada di keris itu. Setelahnya, baru kita bacakan amalan pemutih. Jika roh itu sudah tidak merasuki Gareng, aku rasa kita berdua bisa menghadapi Gareng dalam serangan fisik. Kamu tahan dia, dan aku akan mencari celah untuk mengambil keris dari tangannya. Bakal merepotkan kalau aku hanya memakai tangan kosong untuk menahan dia, Dra. Paling tidak aku harus membawa benda untuk menahannya. Aswan beranjak mengambil batang ranting untuk ia gunakan sebagai senjatanya. Namun aku menahannya. Dia menatap serius ke arahku. Pakai ini, Wan. Ucapku memberikan salah satu pusaka yang ada di batu panca biru pada Aswan. Aswan tersenyum senang dan tanpa pikir panjang lagi dirinya mulai menyerang Gareng kembali. Keris panu biru. Dirinya terkejut saat Aswan memegang sebuah pusaka yang menyimpan energi besar seperti keris kologeni. Aku sedikit takjub saat melihat Aswan menggunakan keris itu seolah dirinya sudah menjadi satu dengan keris panu biru. Beberapa kali keris mereka saling beradu menciptakan sedikit percikan. Aku mengamati dengan cermat pertarungan mereka untuk mencari celah mengambil pusaka itu dari tangan Gareng. Dra, kerisnya keren. Aku sedikit heran Aswan bisa merasa sesenang itu menggunakan keris panu biru. Padahal dirinya tadi sudah kehabisan tenaga dan di sekujur tubuhnya sudah penuh dengan luka lebam. Tapi saat menggunakan keris itu dirinya seolah memiliki tenaga lebih untuk bertarung kembali. Terlebih lagi aku tidak menyangka kalau Aswan semahir itu menggunakan keris. Sebuah benturan membuat mereka berdua sedikit terpental. Aswan menaruh keris panu biru di hadapannya dan membacakan amalan pemutih. Seketika aura putih mulai melapisi bilah keris panu biru. Sebaliknya Gareng juga melakukan hal yang serupa. Dirinya membacakan mantra pada kerisnya hingga asap hitam yang begitu pekat mulai menyelimuti keris kologeni. Aku melihat dengan tegang saat Aswan dan Gareng bersiap untuk melakukan serangan. Aku bisa merasakan ketegangan dan kekuatan yang memenuhi udara di sekeliling mereka. Pertarungan ini semakin serius, dan aku harus tetap waspada. Aswan dengan mantap mengayunkan keris panu biru yang sudah dilapisi aura putih ke arah Gareng. Sedangkan Gareng dengan penuh determinasi meluncurkan serangan menggunakan keris kologeni yang terbungkus asap hitam. Kedua serangan itu bertabrakan di udara menciptakan percikan energi yang memenuhi sekeliling. Aku mengamati dengan seksama, mencari celah untuk mengambil pusaka dari tangan Gareng. Aku harus melakukannya dengan hati-hati dan tepat waktu. Saat pertarungan semakin intens, aku melihat kelemahan kecil dalam serangan Gareng. Aku mengambil kesempatan itu dan dengan cepat bergerak menuju Gareng mencoba merampas keris kologeni dari tangannya. Namun Gareng dengan refleks yang cepat menangkap gerakanku dan menghindari seranganku. Akan tetapi dirinya tidak menyadari kalau Aswan sudah siap menerjang ke arahnya. Dengan gerakan cepat keris kologeni berhasil direbut oleh Aswan. Gareng menggeram, matanya memancarkan cahaya berwarna merah. Gareng menerjang ke arah Aswan dengan serangan membabi buta, berusaha mengambil kembali keris kologeni, namun Aswan dengan lihai menghindari setiap serangan Gareng. Aswan dengan cepat berlari ke arahku dan memberikan keris kologeni kepadaku. Aku merasa tanganku bergetar saat meraih keris tersebut. Aku bisa merasakan energi yang kuat dan gelap dari keris itu. Lakukan dengan cepat, Dra. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aku mengangguk mengerti. Aswan kembali berhadapan dengan Gareng untuk menghadangnya, sedangkan aku mengurus untuk menetralkan kekuatan hitam dari keris kologeni. Aku menaruh keris kologeni di tanah dan menaruh tanganku yang sudah menggenggam batu ponco ireng di atas keris kologeni. Perlahan aura hitam yang keluar dari keris kologeni mulai diserap oleh batu ponco ireng. Tanganku bergetar merasakan energi besar yang diserap batu ponco ireng. Dengan sekuat tenaga aku menahannya.
Aku fokus dan berusaha menahan energi hitam yang keluar dari keris kologeni. Aku merasakan kekuatan yang besar dan gelap dalam energi tersebut, namun aku tidak boleh goyah. Dengan kekuatan yang tersisa, aku menyatukan energi positif yang ada dalam diriku dengan energi gelap yang ada pada keris kologeni. Aku berusaha menetralkan energi hitam tersebut dan mengubahnya menjadi energi yang lebih seimbang. Drah, lebih cepat lagi, aku sudah tidak bisa menahannya. Aku masih fokus dan tidak membalas ucapan Aswan. Tubuhku bergetar dan keringat mulai mengalir. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus menyelesaikan tugas ini untuk menghentikan kekuatan jahat yang ada dalam keris. Setelah beberapa saat aku merasakan bahwa energi hitam dalam keris kologeni mulai mereda. Tidak ingin berlama-lama lagi, aku segera membacakan amalan pemutih untuk menetralisirnya. Sosok yang berada di tubuh Gareng mengeram dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Perlahan suaranya mulai mengecil hingga akhirnya benar-benar menghilang. Tubuh Gareng terkulai ke tanah. Aswan berjalan tertatih ke arahku lalu membaringkan tubuhnya di sebelahku. Aku yang tidak lebih baik darinya pun ikut membaringkan tubuh di sebelahnya. Tubuhku seolah mati rasa. Tenagaku sudah terkuras habis, mungkin untuk beberapa saat tubuhku tidak akan bisa digerakkan. Kita berhasil, Ndra. Iya, Wan. Alhamdulillah. Aswang terpejam tidak sadarkan diri setelah berucap syukur. Wajar saja jika dilihat dari luka yang ada di tubuhnya. Aku juga pasti akan pingsan lebih dulu jika merasakan apa yang dia rasakan. Aku benar-benar takjub dengan Aswan. Dirinya berhasil menahan Cokro dan Gareng seorang diri. Kulihat macan hitam sudah bisa bergerak kembali. Dia menghampiri tubuh macan putih yang masih terbaring lemah. Luka-luka yang ada di tubuhnya terus mengeluarkan aura hitam. Aku harus menetralkannya menggunakan batu ponco ireng dan juga batu ponco hijau untuk menyelamatkannya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku, namun percuma saja. Tubuhku benar-benar sudah tidak bisa digerakkan. Ya Allah, tolong bantu aku untuk menyelamatkannya. Sebuah suara mengalihkan pandanganku. Mataku melebar saat melihat asal suara itu. Gareng dengan sisa tenaganya berdiri dan berjalan tertatih menuju keris kologeni. Kulihat Aswan benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Aku sendiri tidak mampu untuk bergerak mengambil keris itu. Aku semakin panik saat Gareng mulai mendekati keris kologeni. Tepat beberapa meter di hadapan keris kologeni, Gareng berucap, "Aku akan menghabisi kalian semua karena sudah menghalangiku." Aku mulai panik saat Gareng berucap seperti itu. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Namun tubuhku masih terbaring lemah dan aku tidak bisa bergerak. Di tengah kepanikan, sebuah suara semak-semak yang tersibam mengalihkan pandanganku. Dua orang pria yang tidak asing bagiku berlari ke arah Gareng dan menghantamkan sebuah batang pohon ke arah belakang kepala Gareng. Gareng mulai terhuyung hingga akhirnya kembali terbaring ke tanah dan tidak sadarkan diri. "Jangan berani-beraninya kau menyakiti temanku. Aku Reza tidak bayar hardian. Aku Kuncoro bukan Kroco." Mereka berdua melipat tangan sembari saling membelakangi lalu berucap bersamaan dengan suara yang lantang. "Kami berdua pendekar kesorean." Entah mengapa kedatangan mereka kali ini membuatku senang walaupun terlambat dan terlalu banyak gaya. Rupanya kalian berhasil mengalahkan mereka. Buto Jolo. Reza dan Kuncoro panik saat mendengar ucapan suara sosok raksasa yang ku kenal sedang mendekat ke arah kami dengan menciptakan suara langkah kaki yang berdebu. "Joro, ada Buto itu lagi. Tenang, gak usah panik. Kita minta tolong sama Sena saja." Sontak mereka berdua mendekat ke arahku. Aku yang sadar akan hal itu seketika berpura-pura memejamkan mata. "Sena, bangun Sena." Reza mengangkat tubuhku agar terduduk, namun aku yang berpura-pura tidak sadarkan diri membaringkan tubuh lagi ke tanah. "Piye bisa Sena dan Asta pingsan, Butonya semakin dekat." "Aku juga gak tahu, Coro. Mending kita pura-pura pingsan aja." "Wah, bener. Ide bagus itu." Mereka berdua segera membaringkan tubuh di kanan dan kiriku. Ku coba melirik ke arah mereka berdua. Reza menutupi wajahnya menggunakan keril, sedangkan Kuncoro menutupi wajahnya menggunakan dedaunan. Sekuat tenaga aku menahan tawa melihat tingkah mereka.
Saat tiba dengan bergaya layaknya seorang pahlawan, tapi ketika mendengar suara Buto Jolo, malah ikut pura-pura pingsan. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan mereka berdua. Bisa-bisanya memiliki pemikiran seperti itu. Saat suara langkah Buto Jolo semakin dekat, aku mulai membuka mata dan mencoba untuk mendudukkan diri. Sedikit tenagaku mulai pulih. Mungkin ini semua karena tingkah konyol Reza dan Kuncoro. Perlahan aku mencoba berdiri dan berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Aku menghampiri Buto Jolo dan menyuruhnya untuk tidak mengeluarkan suara sembari memberi kode lirikan ke arah Reza dan Kuncoro terbaring. Yai, tolong kerjain mereka. Mereka sedang pura-pura pingsan. Yai duduk saja di dekat mereka. Aku ingin membantu macan putih itu dulu. Buto Jolo mengangguk mengerti dan segera menghampiri Reza dan Kuncoro lalu duduk di dekatnya. Sedangkan aku beranjak menuju tubuh macan putih yang terbaring lemah. Macan hitam menatap tajam ke arahku, namun aku berusaha membuatnya tenang dan berkata kalau aku ingin membantunya. Dengan hati-hati aku mendekati tubuh macan putih yang terbaring lemah. Aku bisa merasakan aura hitam yang masih keluar dari luka-lukanya. Dan aku tahu bahwa aku harus segera menetralkannya menggunakan batu panca ireng dan juga panca hijau. Aku meletakkan tangan yang sudah tergenggam batu panca ireng dan hijau di atas tubuh macan putih. Perlahan asap hitam mulai terserap oleh batu panca ireng. Setelahnya batu panca hijau mulai bersinar. Aku mengalirkan energi positifku ke dalamnya, berusaha untuk menetralkan energi hitam yang ada. Perlahan tapi pasti aku merasakan perubahan dalam tubuh macan putih. Aura hitam mulai memudar. Luka-lukanya mulai sembuh dengan sendirinya dan tubuhnya terlihat lebih tenang. Alhamdulillah masih sempat. Macan hitam mendekat ke arahku lalu mengeluskan kepalanya ke tanganku. Kurasa dirinya ingin berterima kasih karena sudah menolong temannya. Setelahnya aku beranjak menuju tubuh Aswan yang penuh dengan luka. Aku gunakan lagi kemampuan batu panca hijau untuk menyembuhkan luka gaib yang ada di tubuhnya. Perlahan luka lebam dan goresan di tubuhnya mulai menghilang. Tak lama setelahnya matanya mulai mengedut hingga akhirnya terbuka. Kamu udah sadar, Wan? Iya, Andra. Makasih. Cuma masih agak lemes saja. Ya udah istirahat aja dulu di sini. Aku akan ambil beberapa cemilan dari tas untuk mengisi tenaga kembali. Aku beranjak mengambil tasku dan tas Aswan lalu menggelar matras juga flysheet di sisi hutan. Aku mengajak Buto Jolo bergabung dan bercerita padanya mengenai pertarungan tadi. Reza dan Kuncoro masih di posisi yang sama di tempat mereka berpura-pura pingsan. Sengaja aku tidak membangunkannya untuk mengerjai mereka dan memperhatikan dari kejauhan sembari menikmati cemilan. Sedangkan Garing dan Cokro aku mengikat mereka di pohon agar nanti saat sudah siuman tidak menyerang kami secara tiba-tiba. Di tengah perbincanganku dengan Buto Jolo, aku teringat dengan kantong hitam berisi dupa pemberian Mbah Darmo. Waktu itu dirinya menyarankan aku untuk memberikannya pada Buto Jolo. Yai, ini ada titipan dari Mbah Darmo. Darmo, penerus Ki Joyo maksud kamu? Iya, Yai. Dia menitipkan dupa Gunung Kawi untuk kuberikan pada Yai. Dupa Gunung Kawi? Sudah lama sekali aku tidak menghirup aromanya. Dulu Ki Joyo juga sering memberiku dupa Gunung Kawi sewaktu dirinya masih hidup. Memangnya dupa itu untuk apa, Yai? Aku hanya senang dengan bau dupa ini. Tolong sampaikan ucapan terima kasih kepadanya. Baik, Yai. Nanti ketika di bawah kami akan sampaikan. Dra, kita mau langsung turun atau ke atas dulu, Dra? Aku ingin melihat Jawa Tengah dari titik tertingginya, Wan. Oke. Sama, aku juga. Berarti kita ke atas dulu ya. Kami bertiga saling berbincang sembari menunggu Kuncoro dan Reza, walau aku tidak tahu sampai kapan mereka akan seperti itu. Ketika mereka sudah tidak pura-pura pingsan lagi, kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju atap Jawa Tengah.